Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, seandainya kita ingin membicarakan tentang Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pasti tidak akan pernah ada puas-puasnya. Karena Rasulullah pun sangat mencintai kita dan kita pun sangat mencintai Rasul SAW. Kita lanjutkan tentang masalah jadi di Ka'bah ini ataupun di Mekah ini menjadi banyak penghuni. Seperti apa? Sebelumnya kita ketahui bagaimana Adam alaihissalam mendirikan pondasi Ka'bah. Dan ternyata pondasi Ka'bah yang telah didirikan oleh Adam di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu semuanya terendam dengan air. Karena bumi ini semua terendam dengan air dan hancurlah Ka'bah yang telah didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maksudnya ada tertimbun dan rata kembali dan yang tersisa hanyalah pondasi yang didirikan oleh malaikat. Mari kita lihat siapa lagi yang telah mendirikan pondasi Ka'bah? Yang kedua yang mendirikan pondasi Ka'bah itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bisa Nabi Ibrahim mendirikan pondasi Ka'bah? Kita lihat kisah yang ada. Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu, Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah atau memohon kepada Allah mengharap agar memiliki keturunan. Dan ternyata Allah berikan keturunan. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki 2 putra yang soleh. Dan dua-duanya adalah Nabi. Dari Siti Sarah namanya adalah Nabi Ishak. Dan dari Siti Hajar namanya adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Allahu Akbar. 2 Nabi ini Masya Allah menjadi Nabi yang benar-benar berpengaruh dalam kehidupan dunia ini. Kita lihat dulu tentang Nabi Ismail alaihissalam yang berkaitan dengan Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memiliki putra yang sangat dicintainya, siapa? Ismail alaihissalam, tiba-tiba Allah berikan perintah. Perintahnya apa? Untuk meninggalkan Nabi Ibrahim di satu tempat, yang mana tempat ini biwadin ghairi dzi zar'in. Kalau dalam Al-Quran dikatakan biwadin ghairi dzi zar'in, maknanya adalah di satu lembah, yang mana lembah ini tidak ada kehidupan apapun. Maksudnya apa? Tidak ada tumbuhan, tidak ada air, bahkan rasa-rasanya mustahil ada kehidupan dan orang senang tinggal di sana. Karena gersang sekali. Sangat gersang sekali. Namun atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim kokoh, kuat, siap untuk meninggalkan keluarganya di tempat yang tandus seperti itu. Subhanallah. Dan apa yang telah terjadi kepada Nabi Ibrahim dengan kekuatan yang ada, ternyata bukan Nabi Ibrahim saja yang diuji, pun istrinya. Siapa? Hajar. Sehingga Nabi Ibrahim ini sangat terkenal kalau ada ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa sulit, tanpa susah, langsung dikerjakannya. Sehingga pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Wa idzibtala Ibrahim. Ya? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Semua dilahap habis ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara ketakwaan dan kecintaan kepada Allah. Termasuk saat ditinggalkannya siapa? Siti Hajar dan Ismail. Dan dengan kekuatan Siti Hajar, begitu tahu ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan gagahnya, dengan kokohnya keimanan yang ada di Siti Hajar mengatakan, kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan pernah membuat kami terbengkalai. Pasti Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Itulah yang terjadi kepada siapa? Kepada istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, bersama Nabiullah Ismail saat itu masih kecil. Nabi Ibrahim pergi, apa yang terjadi? Tidak beberapa lama terjadilah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Nabiullah Ismail dalam keadaan haus. Nabiullah Ismail dalam keadaan haus dan air susu yang dimiliki oleh Siti Hajar pun sudah habis. Masya Allah. Dan disitulah siapa sih yang tidak panik kalau mendengar tangisan bayi sementara ibunya tidak ada makanan, air susu sudah tidak ada, maka disinilah apa yang dilakukan oleh seorang wanita yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Dia mencari air. Walaupun secara logikanya di tempat itu nggak ada air. Tapi Siti Hajar tahu kalau sesungguhnya Allah ini melihat keinginan seseorang, bukan kemampuan seseorang. Coba kita lihat berapa banyak orang yang mampu melakukan sesuatu, tapi kalau tidak punya keinginan pasti tidak bisa.
Tapi jika ada keinginan, maka kemampuan itu akan mengikutinya. Dan keberhasilan itu pasti akan mengikutinya. Kalau dia ada keinginan. Masya Allah. Dia berlari dari Bukit Safa ke Marwah. Safa Marwah dalam keadaan panik. Dia dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan tidak ada berserta dengan tangisan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya Allah. Lihat. Dalam tangisan yang luar biasa ini. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengepikkan sayapnya pas di kaki Nabiullah Ismail dalam tangisannya. Fanfajarat fihal ma, maka keluarlah air di sana. Air apa? Air Zam-Zam. Masya Allah. Kenapa dikatakan air Zam-Zam? Saat air ini keluar, Siti Hajar langsung berlari dan melihat air tersebut. Sambil mengumpulkan begini, kata Siti Hajar, Zam-Zam, 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 Zam-Zam. Dalam beberapa riwayat mengatakan Siti Hajar zami, 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 zami sambil mengumpulkan air Zam-Zam. Artinya adalah sesuatu yang berkumpul akan berkumpul dan dapat mengumpulkan. Masya Allah. Sesuatu yang berkumpul dan dapat mengumpulkan. Ya Rabb, itu makna yang sangat agung sekali. Ternyata apa? Ternyata benar-benar terbukti dengan makna Zam-Zam itu sendiri. Apa coba? Allahu Akbar. Begitu air itu sudah ada, dipeganglah Nabiullah Ismail oleh Siti Hajar. Diberikan minum air Zam-Zam. Dan ini punya keistimewaan tersendiri air Zam-Zam. Insya Allah nanti di Terang Jakarta kajian Sirah The Series kita akan bahas juga air Zam-Zam. Seperti apa? Insya Allah. Namun kita lihat apa yang terjadi kepada Siti Hajar dengan Nabiullah Ismail. Hiduplah berdua dengan hanya makan dan minum air Zam-Zam. Loh, kenapa air Zam-Zam dikatakan makan? Karena air Zam-Zam ini dalam kalimatnya Rasulullah mengatakan al-Zamzamu lima syuribalah. Air Zam-Zam ini tergantung niat apa yang diinginkannya. Kalau niat minum air Zam-Zam ingin kenyang, tidak lapar, maka air Zam-Zam dapat mengenyangkan. Masya Allah. Makanya kalau untuk air Zam-Zam para ulama, makan air Zam-Zam. Katanya demikian. Kenapa? Lima syuribalah. Wallahu a'lam. Hal yang terindah dalam keadaan seperti ini ada satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa? Peristiwa yang terjadi di Yaman. Peristiwa di Yaman apa? Karena yang namanya asli orang Arab itu adalah dari Yaman. Orang-orang Yaman ini, asli Arab ini, selalu berpergian. Pergi ke sana kemari. Musafir. Apa sih orang Arab ini musafir? Untuk apa mereka berpergian? Jawabannya hanya satu. Mencari curah air. Dan dengan cerdasnya orang Arab ini, mereka ini melihat di bintang, melihat ke langit. Mereka sangat tahu di mana curah hujan akan turun, di mana hujan akan turun, mereka berburu air, berburu air, berburu air. Dan ternyata ada satu kabilah Arab yang terbaik akhlaknya, yang tersopan daripada tutur katanya, yakni adalah kabilah Jurhum. Ingat, kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum sedang mencari air, tiba-tiba dia melihat di atas langit itu ada apa? Ada burung yang sedang terbang gitu, berkumpul burung itu. Lalu kata kabilah Jurhum dengan mengatakan, wallahi ma ahidna illa fi hilma. Demi Allah, kami kalau melihat burung sebanyak itu, imma di bawahnya ada bangkai ataupun ada air. Tapi kalau dilihat, burung yang tidak memakan bangkai ada di sana. Berarti di sana ada apa? Air. Coba teliti. Begitu diteliti, didatangi, ternyata ada seorang ibu dengan menggendong bayi. Masya Allah, dan di depannya ada air. Lihat. Kabilah Jurhum ini sopan santunnya luar biasa. Padahal apa susahnya? Seorang wanita dengan menggendong bayi, tinggal ambil saja, rampas saja. Na'udzubillah, punten misalnya bunuh saja. Tapi tidak untuk kabilah Jurhum. Adab, sopan santun, akhlak. Dia datang dengan bertanya, ahadhil ma'ulaki? Apakah air ini milikmu? Iya. Iya, ini air milikku. Lalu dengan mengatakan, bolehkah kami minta? Silakan. Maka dengan diamnya kabilah Jurhum di sana dan air tidak pernah habis, lalu mereka mengatakan, wahai Hajar, izinkan kami tinggal di tempat ini untuk menikmati air Zam-Zam atau air yang ada. Lihat kata-katanya, iya. Dan kami akan jamin kehidupanmu dan anakmu di mana? Di tempat ini. Masya Allah. Lihat, Allah kirimkan satu kabilah yang terbaik di Arab, kabilah Jurhum. Untuk apa? Untuk mendampingi Siti Hajar bersama putranya Nabiullah Ismail. Jadi, apa yang terjadi?
Yang terjadi ternyata Nabiullah Ismail dibesarkan, dididik oleh kabilah Arab yang terbaik. Kabilah Jurhum. Gaya bahasa Arabnya Arab Jurhum. Akhlaknya akhlak Jurhum. Tata caranya, adabnya, sopan santunnya. Ini adalah hasil didikan daripada kabilah yang terbaik yang ada di Arab. Yakni adalah kabilah Jurhum. Mulailah Makkah ini menjadi perkampungan kecil. Karena apa? Air Zam-Zam. Bukankah Zam-Zam itu sesuatu yang berkumpul dan dapat mengumpulkan? Sampai hari ini ribuan orang datang ke sana. Kenapa? Pertama kali awal mulanya karena Zam-Zam. Karena Zam-Zam. Masya Allah. Kumpulah di situ. Kenapa? Karena orang-orang Jurhum mengatakan kita kan keluar ke sana kemari mencari air. Kalau air sudah ada, kenapa kita harus mencari lagi? Itulah kenyataan yang indah. Masya Allah. Jadilah tempat Mekah ini jadi perkampungan. Inilah kenapa Mekah menjadi perkampungan diawali dengan air Zam-Zam yang membawa berkah. Datanglah Nabi Ibrahim. Kemana? Datang ke Mekah Nabi Ibrahim. Lalu diperintahkannya oleh Allah untuk mendirikan pondasi Ka'bah. Pondasi Ka'bah yang mana? Pondasi Ka'bah. Di mana sih letaknya antara pondasi Ka'bah dengan air Zam-Zam? Berdekatan sekali. Sangat dekat sekali. Tidak jauh dari Ka'bah, ke sumur Zam-Zam itu sangat dekat sekali. Mungkin tidak lebih daripada 10 meter atau 7 meter. Dekat sekali. Ternyata didirikanlah oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Jelas Al-Quran pun mengatakan kata-kata yang sangat indah sekali. Dengan menyebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Berarti pondasi Ka'bah yang kedua didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan disitulah Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah bersama Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan dari situlah keturunan-keturunan Nabi Ibrahim khususnya Nabi Ishak memiliki putra. Siapa? Yakub alaihissalam. Yakub memiliki putra. Siapa? Yusuf alaihissalam. Dari Nabi Yusuf terus turun menjadi nabi. Diakhiri dengan Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Dari sejak Nabi Isa alaihissalam, karena Yahudi ini senangnya membunuh para nabi. Nabi Isa dikejar-kejar untuk dibunuh oleh siapa? Untuk dibunuh oleh Yahudi. Sebelumnya Nabi Yahya telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sebelumnya Nabi Zakaria telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dikejar juga Isa alaihissalam untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Apakah berhasil orang Yahudi membunuh Nabi Isa alaihissalam? Pastinya tidak. Iya, pastinya tidak. Lalu hal yang terindah setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit seperti yang telah kita ketahui. Berapa lama bumi ini tanpa ada Nabi? Bagaimana Nabi ini hadir kembali khususnya Nabi Muhammad? Karena apa? Karena walau bagaimanapun Nabi Muhammad ada karena atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala kata-kata yang sangat indah. Ketika Allah menyatakan kata-kata yang sangat luar biasa dengan menyebutkan Inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan jadikan kamu menjadi imam bagi seluruh manusia. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati. Tolong ya Allah, pilih juga dari turunanku untuk menjadi manusia, menjadi imam bagi manusia. Itulah harapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa demikian, Rasulullah pun menjawab, aku ada karena doanya Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah? Benar diangkat oleh Allah. Tapi perkiraan mereka, bagaimana orang-orang kafir saat itu Yahudi? Apakah meyakini Nabi Isa diangkat atau Nabi Isa dibunuh? Insya Allah kita lanjutkan. Alhamdulillah.